Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. 1 minggu lamanya hingga minggu ini, Dia telah menolong memberkati kita. Dan saatnya kita akan beribadah kepadanya di tanggal 14 Juni 2020. Firman Tuhan yang dilayani oleh Ibu Pendeta Jemaat Tuti Margaret Mendeva, STH. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak semuanya untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diajak untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, Mari Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bait ketiga, berdoa dan jaga. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah memenangkan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang kekasih, mari kita awali ibadah kita ini. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Ketenangan hanya didapat di dalam perlindungan Allah. Dan hanya dekat Allah kita mendapatkan kedamaian. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka dan membaca Alkitab. Pembacaan hukum Tuhan yang terambil dari Yesaya 32 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi dari Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai 20. Di atas perikop raja yang adil. Firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat beristirahat yang aman. Hutan akan runtuh seruntuhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledai pergi kemana-mana. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari pujian Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory.
Ya Allah la wa'aduhu. Ya Allah la wa'aduhu. Balala wa'auri Yesus yang uma'ada'a. Faduhu dede yaduhu. Badai lo walangi soba auri sila aitu. Suno haleluya. Suno haleluya. Suno haleluya. Suno haleluya. Badai lo walangi soba auri sila aitu. Saatnya kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat diajak untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan sambil mengaku bagi dosa serta memohon pengampunan dosa daripadanya. Diberi kesempatan jemaat untuk berdoa dalam hati sejenak sambil diiringi musik. Ya Allah yang maha besar yang bertahta di dalam surga dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu. Karena kami mempunyai banyak dosa, kami sering melanggar titah-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari, banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Baharuilah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Kita bernyanyi dari pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di atas bumi, di antara orang yang diperkenankannya. Tuhan berserta saudara-saudara. Roh yang menyertai saudara kita. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan masuk kepada amatan hidup baru. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Sekali lagi Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di atas perikop ajakan juru selamat. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, gereja yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bernyanyi dari pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Turut menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang kekasih, saatnya kita akan membaca sabda firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mohon pimpinannya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Mazmur pasal 62. Mazmur 62 ayat pertama hingga ayat yang kelima saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop kita, Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, tetapi kami mau mengaku seadanya dalam kebodohan kami. Logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus beroperasi dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, memaknai, dan mengerti. Dan Engkau memberangkatkan kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku sabda firman-Mu. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Tolong juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan dalam kebodohannya. Pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat menyampaikan sabda firman seturut kehendak-Mu. Sehingga ketika kami berpisah satu dengan yang lain, firman Tuhan itu kami mengimani hanya dekat Allah kami mendapatkan ketenangan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam. Shalom. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema di tanggal 14 bulan Juni 2020 ini yaitu ketenangan dekat Allah. Ketenangan dekat Allah. Saat ini sekalipun kita sudah mendapatkan satu kepastian pernyataan dari pemerintah bahwa sudah mulai ibadah di awal Juni, tetapi kita masih menunggu supaya COVID ini betul-betul dapat tenang. Dan Presiden Jokowi mengatakan berdamailah dengan COVID. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab dunia saat ini tidak tenang. Kalau kita melihat berita berbagai macam yang menggoncangkan hidup kita, khususnya Amerika saat ini sedang bergejolak. Kita berdoa untuk Amerika supaya mereka mendapatkan ketenangan. Kita kembali kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu WHO mengumumkan bahwa epidemi COVID-19 ini tidak bisa hilang dan akan terus bersama-sama dengan kita selamanya, akan bersama, yang tidak kita tahu pasti kapan berakhirnya. Oleh sebab itu saya pikir kita boleh mengerti. Banyak orang yang sangat down dan sangat merasakan tidak mampu dan tidak damai lagi. Tetapi kita sebagai manusia, kita diingatkan oleh Raja Daud supaya kita tenang. Kita mencari ketenangan bukan kepada dunia ini. Kita mau mencari ketenangan hanya di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita ini seperti sepelancar. Jadi ombaknya mungkin tidak berubah dan gelombangnya juga tidak berubah. Tapi kalau kita mengerti tekniknya, bagaimana orang berselancar, kita mengerti caranya di tengah ombak, di tengah gelombang, kita tetap tidak binasa. Kita tahu bagaimana berselancar, berdamai dengan berselancar, mengikuti gelombangnya. Ya, jadi kita ikut berdamai dengan COVID, kita ikut berdamai di saat kita berselancar. Ya, jangan kita menyerah, sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu Mazmur 62 ini adalah Mazmur Daud.
mencerminkan kepercayaannya kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Di tengah pelbagai masalah dan tekanan batin, Daud mengharapkan dan menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah yang kuat. Dalam tulisannya, Daud memberikan pernyataan iman bahwa Allah adalah satu-satunya landasan kehidupan dan keselamatannya. Bagaimana hebat kesulitan yang dihadapinya, ia tahu bahwa dirinya harus segera lari ke dalam dekapan Allah. Di sanalah jiwanya yang gelisah menjadi tenang, sebab ia berada dalam tangan yang tidak pernah goyah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dialami Daud? Yang dialami Daud sangat serius. Ia menghadapi orang-orang yang bermulut manis, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan intrik dan tipu muslihat. Bahkan orang-orang dan keluarga terdekatnya ingin menggulungkan dari singgasana. Setiap saat Daud merasa tidak mampu, dan ia hanya berlari kepada Allah. Dengan posisinya sebagai raja, Daud bisa saja mengambil tindakan. Ia tegas, ia menyingkirkan mereka satu persatu. Namun ia memilih datang hanya kepada Allah yang adalah harapan dan kekuatan dan gunung keselamatannya. Ia mengerti secara pasti, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di saat kita menghadapi goncangan, di saat kita menghadapi lawan, di saat kita menghadapi gelombang yang ingin menjatuhkan kita, jangan lari kepada manusia, tapi larilah kepada Allah. Raja Daud menyadari di dalam perjalanan hidupnya dia tidak terlepas dari kecemasan, kesulitan, kesusahan, pergumulan dan penderitaan. Tetapi dia tetap merasa tenang dan ia merasa nyaman bahwa karena dia tetap percaya, berharap, bergantung, mengandalkan Allah. Dia yakin bahwa Allah tetap menyertai dan melindungi serta memelihara dan memberkatinya. Perikopan kita merupakan kesaksian iman Raja Daud tentang imannya kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya jaminan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi epidemi COVID-19 ini, kita jangan mau dikalahkan dengan kekhawatiran dan ketakutan kita. Mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti kita memberikan prioritas utama bagi campuran tangan Allah. Kita memohon hikmat dan petunjuknya agar diberikan pertolongan dan jalan keluar yang benar. Pemazmur dengan tegas menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur tidak panik. Pemazmur tidak gelisah. Apalagi ia takut menghadapi pemfitnah yang mengincar jabatannya. Pemazmur bisa saja membalas, tetapi ia tidak mau. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang tentunya ingin hidup tenang. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi hidup kita tidak tenang, selalu gelisah dan selalu dikejar oleh ketakutan. Sayangnya, seringkali salah mencari sumber ketenangan. Beberapa orang berpikir ketenangan akan ada ketika ia memiliki uang. Ketika ia mendapatkan segala sesuatu. Tetapi kita belajar bagaimana Daud dalam hidupnya. Mulai dari saat masih menjadi seorang penggembala domba hingga menjadi raja atas Israel. Kehidupan Daud diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan.
Sehingga ia merasa tidak aman. Saat menggembalakan kawanan domba ayahnya, ia hanya berhadapan dengan binatang buas yang berusaha menghabisi ternaknya. Dia juga pernah berhadapan dengan Goliat yang sangat ditakutinya oleh kebanyakan orang. Saat itu Daud juga pernah dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Hidup Daud seperti berada di ujung tanduk. Secara manusia, ia kerap kali merasa takut dan khawatir, namun ia begitu tenang. Mengapa? Sebab Daud mengimani bahwa ketenangan tidak bersumber dari apa yang ada di luar diri manusia, seperti kekayaan, jabatan, dan semua deposit. Tetapi ia tetap ada di bawah lindungan Allah, perlindungan dari penguasaan diri, yaitu Roh Kudus. Ketenangan sejati hanya dihasilkan dari hati yang mempercayai Allah sebagai sumber keselamatan. Kunci mengalami ketenangan hidup hanya dekat Allah. Kita boleh ingat akan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan seterusnya dan seterusnya. Di manakah kita akan mendapatkan ketenangan? Di dalam hidup ini, hanya di dalam Allah. Hidup di dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik. Adakah hal yang sangat disukai oleh manusia? Iblis lalu menggerogoti pemikiran kita. Kunci mengalami ketenangan, pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. Sekalipun kita ibadah di rumah, tetapi kita tetap ibadah. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam kedekatan dengan Allah, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan ketenangan. Ya, saat Daud menghadapi Goliat, ia mendatangkan, aku melawan engkau demi nama Allah. Goliat lengkap dengan alat-alat perang, dengan baju perangnya, dengan lempar lembing, tetapi aku datang demi nama Allah. Dia hanya membawa batu dan ketapel, dan batu itu kena pelipisnya Goliat. Hidup Daud seperti berada di ujung tanduk, tetapi ia mengandalkan Tuhan. Daud sadar bahwa rasa ketenangan dan aman itu tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan atau suasana sekitar orang lain, tetapi Daud menghadapi ketenangan karena ia tahu bahwa hanya dekat Allah ia mendapatkan tenang. Tuhan adalah jaminan rasa aman kita, perlindungan yang kita tetap andalkan melalui kuasa Roh Kudus. Ia menopang, ia menghibur, ia menguatkan kita senantiasa. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, belajar dari pengalaman bersama Allah. Ia memberikan wejangan agar umat Allah tidak menggantungkan hidup pada orang-orang fasik yang mementingkan materi dan menindas sesamanya. Sebab materi itu tidak abadi, melainkan dapat menjerat hati manusia untuk menjauhkan dari Allah. Yang abadi adalah Allah. Bahkan kuasa dunia pun berasal dari Allah. Itulah yang membuat Daud tidak khawatir lagi, sebab setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui perikop kita di minggu kedua di bulan Juni 2020 ini, kita dipanggil untuk tetap mengandalkan Tuhan.
Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Dan kita pun tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita masih menghadapi COVID-19 ini. Kita mau berdamai dengan COVID-19 ini. Tuhan memberikan kita ketenangan apapun dan bagaimanapun keadaan situasi yang ada di sekeliling kita. Pasti kita merasa tenang kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai ayat hafalan kepada kita, diambil dari Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekali lagi saya baca. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sabda firman yang Kau telah percayakan kepada kami. Hamba-Mu ini berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, agar kami tetap mengimani bahwa ketenangan kami hanya kami mendapatkan dari Allah saja. Hanya Engkaulah kota benteng kami. Kami mau menaruh tempat perlindungan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya kota benteng tempat perlindungan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hidup
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada setiap anggota jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dikutip dari 2 Korintus ayat 9, pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dihimbau kepada anggota jemaat jika memberikan perpuluhan atau persembahan doa syukur, persembahan syukur itu bisa ditransfer di rekening BNI di 000857928 atas nama Ibu Yasomasi Ita Lauli. Sekali lagi saya bacakan di rekening BNI 00085798. Sambil mengedarkan kantong persembahan, kita bernyanyi dari pujian Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kutu batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kami untuk dilawat oleh sabda firman. Engkau kembali memberikan kami kekuatan, Engkau kembali meyakinkan kami. Apapun situasi keadaan dunia saat ini, hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamulah kami mendapatkan kekuatan. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan seluruh beban-beban, pergumulan, persoalan, pokok-pokok doa jemaat-Mu Bapa. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Para lansia, orang tua, anak-anak yang mengikuti studi mulai dari TK, SD, SMP, sampai universitas. Kami mohon agar Tuhan menopang mereka. Kami mau berdoa untuk para orang tua juga, lengkapi mereka Bapa di masa usia senja ini. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan hanya daripada Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa khususnya untuk pemimpin sinode kami. Mulai dari Bapak Eporus, Sekumbendum sampai pendeta-pendeta jemaat dan guru-guru jemaat. Di dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab panggilan mereka, lengkapilah mereka ya Bapak. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi mereka di dalam kebutuhan mereka. Di dalam melanjutkan kehidupan ini begitu sulit Bapa. Tetapi Tuhan akan menyediakan semua logistik. Tetap mereka juga menjaga diri sekalipun di sana sini sudah dibukanya mal-mal. Tetapi biarlah kami tetap mau mawas dan menjaga diri. Biarlah sampai kami mendapatkan ketenangan. Kami mau berdoa untuk para medis, tim medis, perawat, para pasien yang terkapar di rumah sakit. Ya Tuhan, berkati keluarga. Biarlah Tuhan hentikan angka kematian. Tuhan berikan angka pertobatan massal Bapa. Kami mau berdoa untuk kesehatan mereka, keluarga mereka.
dan hati mereka yang penuh belas kasihan. Kami mau berdoa untuk perusahaan, pengusaha, karyawan, dan para driver online, perusahaan yang bisnisnya melambat akibat pandemi ini, agar mereka mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, berikan mereka hikmat dan kekuatan, sekalipun kami sudah mulai beribadah, tetapi tembok-tembok ini tidak dapat menghalangi kami untuk tetap bersatu, untuk tetap mencari akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk negara-negara lain Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembuatan vaksin, pertolongan Tuhan agar penyebaran virus dapat berhenti di setiap negara yang terdampak. Kami mau berdoa khususnya yang ada di Amerika. Tuhan Yesus, turunkan damai sejahtera-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan. Kami mau berdoa khususnya untuk presiden dan wakil presiden. Ya Bapa, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang menopang Bapak Presiden. Biarlah ia mendapatkan hikmat. Biarlah ia mau senantiasa mendapatkan karunia yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hanya dekat Tuhan saja kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih jemaat-Mu telah memberikan ungkapan syukur mereka melalui persembahan syukur, persembahan mingguan, persembahan bulanan mereka, persepuluhan mereka. Campur tangan Bapa di dalam usaha mereka, apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan akan gantikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan apa yang telah mereka berikan, mereka persembahkan untuk Tuhan, dan yang jauh terlebih besar hidup mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan kehidupan jemaat-Mu Bapa, bahkan di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Satukan hati para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami, doa syafaat, doa persembahan kami, doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, soleh-soleh yang Tuhan Yesus kasihi, permata-permata yang Tuhan Yesus sayangi, arahkanlah hati dan kehidupanmu, kembalilah dengan penuh damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, sekarang hingga maranatha kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita akan bernyanyi dari nyanyian pujian Pegang Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus,
Shalom. Shalom. Tuhan berkati.